kita kadang ini nggak mikir nih, pantes tak? Sholat kita lo pantes tak? Seandainya dapat surga lo pantes tak? Monggo jangan-jangan sholat kita nih, ini kalau ditukar dengan surga lo pantes. Jangan-jangan sama sekali nggak pantas, jangan-jangan. Makanya terus kita perbaiki terus sholat kita seperti apa. Kita perbaiki rukuk kita yang tenang, yang tenang. Saat rukuk itu, Nabi bersabda itu, dosa itu sedang diletakkan di pundak kita. Saat rukuk itu, maka ketika kita rukuk itu berjatuhan dari arah belakang kita. Jadi kalau rukuk itu jangan buru-buru, itu dosanya rontok masih ada. Ini sholat dosanya rontok malah buku KB itu, makanya nggak dapat rontok, ya kan? Karena apa? Keburu-buru. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala wala haula wala quwwata illa billah. Ambadu. Alhamdulillah alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita wajib bersyukur Allah Ta'ala, kita masih diberikan Allah nikmat iman dan Islam, satu nikmat yang akan menjadi jembatan kita untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Nikmat yang sangat susah didapatkan barangkali pada akhir-akhir ini, ketika dunia sudah mendekati zaman akhir, ketika sudah semakin banyak orang terjerumus dalam kerusakan-kerusakan dunia. Maka kita bersyukur Allah Ta'ala, semoga Allah menjaga iman Islam kita semuanya hingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah Allah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Namun sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita bahas nanti senantiasa diberikan Allah keberkahan, diberi Allah kemanfaatan untuk kita, untuk hidup kita yang singkat ini, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasulullah, dan Allah berkenan memberikan kita nikmat dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Amin. Bapak Ibu rahimahullah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Kita masih pada tema mengenal Islam. Kita sudah mulai pada kesempatan yang lalu pembahasan tentang pengertian Islam. Apa itu agama Islam? yakni agama yang mengajarkan penyerahan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerah kepada aturan Allah, menyerah kepada ketentuan Allah, yang mana ketentuan itu pasti akan baik untuk kita semuanya. Di mana ketentuan itu pasti akan bawa maslahat, ya, kebaikan untuk kita semuanya, baik dunia sampai akhirat. Kemudian Islam juga adalah bermakna kita dalam beribadah hanya untuk Allah saja. Maka ketika seorang mengatakan dirinya Islam, tetapi ibadahnya bercabang-cabang, untuk Allah, tapi juga bercabang untuk yang lainnya, kepingin mendapatkan ini, mendapatkan itu, ya, yang bercabang-cabang, maka bisa rusak keislamannya, bisa cacat keislamannya. Maka kita harus hati-hati. Kemudian kita juga setelah membahas Islam agama para nabi, ya. Jadi agama para nabi-nabi terdahulu ada juga Islam juga. Jadi Islam ini adalah agama penyerahan kepada Allah, dan para nabi juga mengajarkan demikian.
mulai nabi-nabi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh dan seterusnya ya. Nabi-nabi terdahulu hingga Nabi Muhammad SAW semuanya mengajarkan mengikuti aturan Allah. Jadi taat kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Sujud ya sujud, disuruh taat, disuruh zakat ya zakat ya. Jadi inilah Islam ya. Maka kalau kita mengaku Islam sudah jangan terlalu banyak membantah ya. Karena membantah itu tanda berarti keislaman kita sedang bermasalah. Pokoknya ada perintah Allah, sami'na wa ta'na. Kemudian kita sudah membahas tentang keutamaan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya. Keutamaannya adalah bahwa Islam, syarat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah untuk seluruh umat manusia ya. Jadi agama Islam ini sebenarnya adalah untuk semua umat manusia ya. Artinya memang Nabiullah Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir ini memang diutus untuk seluruh umat manusia. Beda dengan Nabi sebelumnya yang untuk kaumnya masing-masing. Dia untuk semua manusia. Kemudian makanya Islam itu diterapkan dimanapun cocok. Ya. Diterapkan di Indonesia cocok, Eropa cocok, di Arab cocok, di Amerika cocok. Semua cocok. Nggak ada yang nggak cocok. Ya. Karena memang ini sudah didesain adalah agama penutup yang memang untuk seluruh umat manusia. Okay. Kemudian syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang paling sempurna. Jadi semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Perkara yang mendekatkan kepada surga, perkara yang menjauhkan dari neraka, semuanya sudah diterangkan sejelas-jelasnya. Ini sudah sempurna, tidak perlu tambahi. Okay. Jadi tidak usah kreatif nyari tambahan-tambahan di luar pelajaran Kanjeng Nabi. Jadi jangan sekali-kali menganggap Kanjeng Nabi itu pelajarannya kurang lengkap, ya. Sehingga perlu ngarang-ngarang baru. Tidak usah. Ya. Dengan ingin mendekat pada Allah, mendekat pada surga, semua sudah dijelaskan. Jalannya sudah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak usah nyari yang lain. Di antaranya misalkan contoh dengan melaksanakan kewajiban, salat, puasa, zakat itu kalau dilaksanakan maka itu sudah Allah sudah suka dengan kita. Allah sudah menyukai kita. Jadi kalau kemudian kita menambah yang sunnah-sunnah, maka Allah akan mencintai kita dan bahkan membackup kita dalam segala aktivitas. Ya, kalau kita ingin dekat kepada Allah, pertolongan selalu datang, tambahkan yang sunnah. Yang wajib jalan, yang sunnah jangan dilupakan. Tambahkan salat sunnah duha, salat sunnah qabliyah, ba'diyah, ya. Lagi bisa, maka jangan ditinggalkan. Itu akan memberikan kepada kita satu kenikmatan yang besar, yakni Allah akan membackup setiap aktivitas kita. Okay. Hadirin Allah, sekarang kita masuk pada penjelasan tentang marotib atau tingkat-tingkatan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang marotib atau tingkatan-tingkatan dalam Islam. Dalam hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Muslim, datang malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki dengan izin Allah. Bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang beberapa pertanyaan. Di antaranya ditanya tentang apa itu Islam, iman, dan ihsan. Hadirin, suatu ketika Kanjeng Nabi itu di dalam hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu suatu ketika saat Kanjeng Nabi bersama dengan para sahabat itu datang tamu. Tamu ini orang-orang tidak ada yang kenal. Beliau ini pakaiannya putih, bersih, rambutnya hitam. Pakaiannya itu tidak menandakan sedang perjalanan jauh atau pulang dari perjalanan jauh. Jadi pakaiannya itu bersih,
tidak kumel kayak orang yang baru pergi jauh, mboten, tetapi bersih dan nggak ada yang tahu dari mana tadi datangnya tadi. Nah, tiba-tiba ada di situ. Nah, kemudian ternyata beliau adalah malaikat Jibril alaihissalam yang mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal. Saat itu malaikat bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Jadi malaikat ini bertanya tentang sesuatu yang tujuannya itu adalah ngajari kita. Jadi malaikat ini malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Tapi hakikatnya adalah mengajarkan kepada kita. Jadi memang itu salah satu hikmahnya. Nah, maka saat itu Rasulullah Muhammad SAW menjawab satu persatu dari pertanyaan tersebut. Jadi saat ditanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, ada 3. Ya. Islam, iman, ihsan. Maka Rasulullah menjawab satu persatu. Ya. Kemudian setelah dijelaskan Rasulullah jawaban itu, kemudian di akhir hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang tadi itu. Jadi setelah tamunya pergi, Kanjeng Nabi dawuh, yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Malaikat Jibril ini datang untuk mengajarkan kepada kita ya sesuatu. Ini adalah ajaran agama Islam. Jadi ini adalah hikmahnya di situ ya. Dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan 3 tingkatan dalam agama. Dalam hadis ini tadi disebutkan ada 3 tingkatan dalam agama ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Hadirin, ini tingkatan seseorang di dalam agama Islam ini. Iman lebih tinggi daripada Islam. Jadi iman itu lebih tinggi daripada Islam. Dan ihsan lebih tinggi daripada iman. Jadi makanya paling bawah itu Islam, kemudian iman, dan ihsan. Ya, jadi 3 tingkatan ya. Jadi Islam, kemudian di atasnya ada iman, lebih tinggi lagi ada ihsan. Jadi 3 tingkatan itu dalam Islam ini. Nah, Islam berkaitan dengan amalan lahir. Jadi Islam, jadi 3 tadi ya, ada Islam, iman, ihsan. Islam itu hubungannya adalah urusan masalah dohir. Jadi amalan lahir, amalan dohir. Sedangkan iman berkaitan dengan amalan batin. Jadi Islam itu amalan dohir. Jadi orang itu pokoknya sholat itu Islam sudah. Pokoknya sholat, pokoknya mau yang dohir-dohir, yang kelihatan-kelihatan itu sudah Islam dia sudah. Tapi apakah dia sudah beriman? Belum tentu. Karena iman lebih tinggi lagi. Iman lebih tinggi lagi. Jadi dia sudah berislam, tapi belum tentu dia beriman. Karena iman itu urusan batin. Lebih tinggi lagi dia. Ya. Dan paling tinggi adalah ihsan. Itu puncaknya dari amalan lahir dan batin. Hadirin, orang yang sampai derajat ihsan berarti dia telah mencapai derajat paling tinggi dalam Islam dan iman. Jadi orang yang sudah masuk ihsan paling tinggi dia. Ya. Jadi apa sih ihsan itu? Al-ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Rasulullah bersabda, ihsan itu adalah anta'budallah. Engkau menyembah Allah, beribadah pada Allah ka'annaka tarah, seperti engkau melihatnya. Jadi kalau kita ini ibadah, sholat misalkan, itu kalau sudah seperti melihat Allah, artinya ini perasaan, bukan jadi melihat beneran, bukan. Karena memang melihat Allah hanya nanti di akhirat saja.
Tetapi ketika di dunia ini kita seperti menyaksikan Allah. Saya sering bertanya ya pada jamaah sekalian, kalau panjenengan sholat, ya kita sholat itu sebenarnya coba dirasakan itu, jangan seperti sedang omong-omongan, seperti berkomunikasi, atau ngomong sendiri. Ayo, yang mana kira-kira? Jangan seperti sedang bicara, sedang omong-omongan, komunikasi, atau ngomong sendiri sholat itu. Kalau masih ngomong sendiri, berarti yang nggak nyambung kita dengan Allah. Belum nyambung. Sehingga keluh kesah ini seperti kita ngomong sendiri, seperti kita dia belum nyambung aja di situ. Tapi ini bukan berarti kemudian ini muspro atau tidak ada gunanya, enggak. Tetapi artinya ketika bicara ihsan itu anta udallah ka'annaka tara. Seperti engkau melihatnya, artinya ada komunikasi. Ya. Fa illam takun tara, jika engkau tidak bisa seperti itu, fa innahu yara. Maka sesungguhnya dia melihatmu. Artinya kalau kita nggak bisa nyambung, nggak bisa ini, paling nggak kita merasakan kita diawasi, ya, merasa kita dilihat oleh Allah Taala. Nah itu ihsan. Jadi orang ihsan ini paling tinggi tingkatannya. Jadi orang yang sudah mencapai derajat ihsan berarti dia telah mencapai derajat paling tinggi dalam Islam dan iman. Jadi otomatis karena paling tinggi, kalau sudah ihsan sudah bisa merasakan tadi itu, semuanya dia sudah derajat paling tinggi dalam dia melaksanakan agama Islam ini. Orang yang sudah ihsan itu sudah dan sendirinya akan terhalang berbuat maksiat itu. Mau maksiat itu susah rasanya karena merasa diawasi Allah. Mau mencuri, ngambil hak orang lain itu juga nggak berani, susah. Mikir, ini Allah tahu, ini diawasi Allah, sehingga tidak gampang berbuat maksiat. Jadi inilah ihsan, jadi paling tinggi. Jadi dia sudah Islam, sudah iman. Orang yang ihsan pasti sholat, nggak mungkin orang ihsan nggak sholat, pasti sholat. Orang ihsan pasti beriman kepada Allah Taala, nggak mungkin dia nggak beriman kepada Allah Taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Al-Hujurat ayat 14. Berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Katakanlah, kalian belum beriman. Akan tetapi katakan, kami telah Islam. Akan tetapi belum masuk dalam hati kalian. Di sini sangat jelas sekali. Orang-orang Badui, mereka berkata di awal mereka masuk Islam bahwa mereka sudah sampai derajat keimanan. Mereka mengatakan saya sudah beriman. Maka mereka diperintahkan untuk mengatakan kami telah Islam. Karena hakikat keimanan belum masuk di dalam hati-hati mereka. Hadirin, jadi di sini jelas sekali ketika seorang itu bersyahadat misalkan itu sudah Islam, tapi apakah dia sudah beriman? Jadi belum tentu, masih butuh lebih detail lagi. Apakah dia sudah yakin dengan Allah? Apakah dia sudah yakin dengan Rasulullah? Dia mengatakan Islam, saya berislam, tapi nyatanya saat diperintah sholat nggak berangkat sholat kan? Berarti kan nggak begitu manut sama Rasulullah. Mengatakan Islam, saya Islam, tapi disuruh puasa, nyatanya nggak berangkat puasa. Berarti kan nggak manut sama perintah Allah. Gitu. Artinya dia syahadat sudah, dia sudah mengaku Islam, tapi belum beriman. Apalagi ihsan, lebih jauh lagi. Makanya di sinilah kita perlu tahu tingkatan-tingkatan ini, agar kita bisa mendeteksi kita ada di posisi mana. Ya.
sehingga kita bisa semakin terarah hidup ini dalam menguatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, mari kita perdalam tentang Islam, iman dan ihsan ini. Artinya mari kita pahami, kemudian dengan memahami ini harapannya kita bisa mendeteksi kita di mana posisinya dan kemudian bagaimana kita menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat naik itu bisa diusahakan. Jadi kan orang mengatakan nanti Allah mengangkat derajat kita. Derajat yang mana? Dan bagaimana kita berusaha mengangkat derajat itu? Jadi derajat yang naik atau tidak itu sebenarnya kita bisa ikhtiar, ya, kita bisa usaha. Jadi jangan dikira kemudian tiba-tiba Allah mengangkat derajat kita, ya. Tiba-tiba derajatnya naik. Enggak, semua ada tiba-tiba, semua ada sebabnya. Orang derajatnya naik adalah karena ketaatan kepada Allah Taala, dan Allah akan menghempaskan seseorang itu dalam derajat yang paling bawah itu ketika dia tidak taat pada Allah Taala. Makanya ini sangat jelas sekali. Jadi kalau kita ingin derajatnya naik, itu semua ada usahanya, ya, semua ada ikhtiarnya, ya. Dan makanya kita mulai mengenali tentang tingkatan-tingkatan ini adalah untuk itu. Dan kita semakin jelas kita posisi di mana, kemudian kita mari berikhtiar untuk mencapai derajat yang tinggi sebelum kita meninggal. Jadi ingat, kematian bisa datang kapanpun, ya. Sudah banyak saudara kita yang kemarin masih hidup, ternyata belakangan sudah mati. Sore masih ketawa-ketawa, ternyata pagi sejenazah. Pagi masih makan bersama, ternyata sore sudah di alam barzah. Makanya ini adalah kita harus ketahui agar kita bisa antisipasi diri kita masing-masing, agar kita bisa mengetahui di mana posisi kita dan kita berikhtiar untuk menaikkan derajat sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, rukun Islam. Syarat Islam yang dibawa Rasulullah SAW terdiri dari amalan lahir dan amalan batin. Jadi syarat Islam yang dibawa Rasulullah itu terdiri dari amalan lahir dan amalan batin. Amalan lahir yang paling penting adalah rukun Islam yang jumlahnya ada 5. Yang tepatnya adalah rukun Islam yang jumlahnya ada 5. Yang tercantum dalam sabda beliau Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melakukan haji apabila engkau telah mampu menuju ke sana. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Hadis nomor 8. Hadirin, dari hadis ini ada beberapa rukun yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama adalah rukun jelas tadi, ya, bersaksikan, bersaksi, ya, bersaksi itu kita mengucap dengan sebenarnya, ya. Jadi mengucap dengan sebenarnya bahwasanya memang tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita sudah, insyaallah, ya, sudah menyaksikan. Artinya kita tidak sekedar ngomong, ya, tidak sedang ngomong, tapi kita sudah ada tekad yang kuat. Ya, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang dewasa dan berakal. Barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir. Adapun barang siapa meninggalkannya karena malas, padahal mengakui kewajibannya, maka dia berada dalam bahaya besar. Para ulama berselisih tentang kafiran orang tersebut. Hadirin, jelas yang rukun kedua Islam adalah sholat. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, padahal
apa namanya, jadi secara sengaja dia mengingkari, nggak mau sholat, ya, nggak mau sholat, beda dengan malas sholat nih, nggak mau sholat, maka dia kafir sudah kafir, karena ini adalah rukun. Ya. Kemudian beda lagi dengan orang yang dia mengakui kewajiban sholat, ya, tapi dia malas. Orang seperti ini tergolong orang yang bahaya besar. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan dia sudah kafir, ada yang mengatakan dia maksiat yang sangat besar. Karena sholat ini adalah hal yang utama. Hati-hati. Besok di alam akhirat itu yang pertama kali dihisab, ya. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab, dihitung oleh Allah Ta'ala, diaudit oleh Allah Ta'ala, di akhir adalah sholatnya. Jika insaluhat salim wa najaha, jika sholatnya bagus maka dia selamat dan berbahagia. Wa in fasadat, jika rusak sholatnya, nadim wa khasira, maka dia akan dalam kondisi yang penyesalan yang luar biasa dan dia merugikan yang luar biasa. Makanya jadi sholat hadirin ini adalah rukun Islam yang kedua. Maka kalau kita sekarang ini sudah sholat, bersyukurlah pada Allah Ta'ala, alhamdulillah. Berarti kita sudah masuk kategori Islam. Yang ketiga adalah membayar zakat. Hukumnya adalah wajib, sebagaimana sholat 5 waktu juga. Wajib bagi orang yang terpenuhi syarat-syaratnya. Dan hikmahnya adalah membersihkan jiwa dan juga harta seseorang. Hadirin, zakat ini hukumnya wajib. Ya. Jadi hati-hati dengan zakat ini. Kalau kita sudah berkewajiban maka tunaikan zakat. Ya. Kita mungkin selama ini sudah kenal zakat, tapi zakat fitri. Ya. Zakatul mal kadang-kadang masih belum kenal kita. Perlu ada zakat mal itu, yakni zakat atas harta benda kita yang kita miliki. Ini kita punya simpanan emas, simpanan tabungan, deposito, atau investasi-investasi, ya, itu semua dihitung, harus dihitung setiap tahun itu, ada zakatnya. Dan ketika tidak dizakati, maka ancamannya berat sekali. Ya. Di antaranya adalah diancam dalam golongan musyrik, ya. Orang-orang musyrik menyekutukan Allah, atau juga ada ancaman lain akan besok kelak di akhirat, orang-orang yang yaknizuna dzahab wal fiddah, orang yang menyimpan, okay, menyimpan hartanya, tidak mau disedekahkan, tidak mau menyedekahkan, sampai dia kemudian tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya, zakat tidak, ya, apalagi sedekah yang sunnah itu, maka orang begini diancam di akhirat akan disetrika, ya. Jadi harta bendanya dirupakan dengan setrika besar, nyentak ke punggungnya. Jadi ancaman berat bagi orang-orang yang memiliki harta tetapi tidak berzakat. Ya. Makanya hati-hati hadirin. Kemudian yang keempat adalah puasa Ramadan. Ya. Puasa Ramadan. Kita sebenarnya sudah puasa Ramadan, syukur alhamdulillah. Ya. Nah, hadirin, puasa Ramadan wajib bagi orang Islam dewasa, berakal, memiliki kemampuan, dan tidak ada penghalang berupa haid dan nifas. Ya. Orang-orang yang sudah dewasa, berakal, ya, kuat melaksanakan puasa ini, maka wajib berpuasa. Ya. Makanya hati-hati hadirin, kalau kita ini Ramadan, ya, nasihatkan pada saudara kita, ya, ajak saudara kita, anak istri kita, suami kita, mungkin yang belum ngerti, ajarkan mereka untuk berzakat, berpuasa Ramadan. Ya. Karena ini adalah kewajiban, ya, rukun, ya, rukun itu adalah hal yang sangat penting. Guru, ya, sokok guru. Ada ketika itu tidak ada maka ambruk semuanya. Ya. Maka hati-hati dengan rukun-rukun ini. Ya, ketika rukun ini tidak ada maka bisa ambruk Islamnya ini. Kemudian kelima, menunaikan haji. Hukumnya wajib sekali dilakukan seumur hidup bagi orang yang mampu pergi ke sana. Ya, kalau haji itu sekali saja. Ketika mampu maka wajib kita pergi ke sana, ya, sekali saja. Kalau sampai berkali-kali, ya alhamdulillah, ya, itu. Tapi hukumnya tidak wajib, yang wajib sekali. Makanya kalau kita ini sudah pernah ke sana, kita punya harta banyak,
Mungkin kita bisa bantu saudara yang lain untuk bisa berhaji. Mungkin kita bisa bantu orang lain untuk bisa menunaikan kewajiban yang ini. Artinya kadang itu kita ya kecenderungan egois ya, sebagai manusia egois. Sampai bisa berumur berkali-kali ya, dengan saudaranya tangga sebelah barangkali sholat aja pakaiannya hanya itu aja. Puasa tidak bisa puasa karena dia harus bekerja keras. Gitu. Bayangkan kalau kemudian kita alihkan itu, ya, kita punya uang banyak daripada digunakan umroh bolak-balik. Bukan saya bukan mengatakan daripada bukan berarti merendahkan umroh, ini bukan begitu maksud saya. Tetapi ketika ada tetangga kita yang memerlukan, itu lebih berhak sebenarnya untuk ditolong. Gitu. Apalagi dia kebutuhan kewajiban pokoknya nggak terselesaikan gara-gara harus kerja keras sehingga dia puasa Ramadan kocar kacir. Kenapa tidak kita ambilkan sebagian harta tadi itu, kemudian kita belikan beras, kita belikan lauk pauk selama sebulan, kita jamin dia saat keluarganya sudah kalian pokoknya puasa Ramadan makan dan lauk pauknya saya yang jamin semuanya. Nah, ini adanya yang ini sunnah, yang ini wajib ya. Tentu ketika ada perbandingan seperti itu maka utamakan yang wajib. Umroh hukumnya bisa jadi sunnah, tapi sudah berkali-kali ya, itu sudah cukup. Yang lain aja kita berangkatkan yang lain ke umroh juga agar dia merasakan indahnya di kota Mekah Madinah ya. Itulah kira-kira filosofinya hadirin. Sehingga bagaimana kita ibadah yang wajib ini kita selesaikan dan kita menolong saudara kita yang lain untuk juga melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Allah. Kemudian rukun iman yang kedua ya, rukun iman. Jadi rukun Islam sekarang rukun iman. Amalan batin yang paling penting dalam syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah rukun iman yang jumlahnya ada 6. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Ya, ada 6. Ini sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang iman. Beliau bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Beliau bersabda yang artinya engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 8 dari Rasulullah. Hadirin, ada beberapa rukun di sini yang dijelaskan, artinya rukun yang wajib ya. Jadi rukun iman yang wajib harus dilakukan. Kalau kita ingin derajat kita di derajat iman, maka 6 harus disesuaikan semuanya nih, harus diselesaikan semua. Ya. Kalau kita masih yang 5 kocar kacir tadi itu, berarti kita Islam aja belum beres. Artinya derajatnya belum sampai ke tingkat iman. Ya. Jadi ini perlu kita kenali untuk mengenal diri kita masing-masing gitu. Kita masih di mana sih? Kalau urusan sholat aja masih kocar kacir, berarti kan belum derajat beriman belum kayaknya. Ya, wong sholat aja yang wajib masih kocar kacir, ya. Leren di senen-seneni, ya. Masih diperintahi sholatnya, ya. Subuh susah bangun. Ini tidak usah bahas beriman, ya. Islam aja belum tentu beres kayaknya. Makanya ini kita harus biar hadirin agar anak-anak kita semuanya kita dorong untuk senantiasa menjadi orang-orang yang Islam dan kemudian bisa beriman dengan baik ini ya. Jadi dengan memahami rukun-rukunnya. Rukun iman yang pertama tadi apa? Itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sudah pernah jabarkan ini, jadi mengenal Allah ya, sebagai pencipta, sebagai mengatur alam semesta, ya, beri rizki. Artinya kita sudah beriman kepada Allah Ta'ala. Ya. Kita mengakui ya memang Allah itu ada, ya memang Dialah pemberi rizki, ya Dia memang yang menyembuhkan sakitku Dia. Ya. Yang selama ini berikan aku rizki, kita bisa nafas begini, itu Allah yang berikan kita. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Adalah mengimani keberadaan malaikat, mengimani nama-nama malaikat, mengimani sifat-sifat malaikat, dan mengimani tugas-tugas mereka yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis sahih. Hadirin, beriman pada malaikat ini maknanya beriman tentang keberadaan malaikat. Ya, malaikat itu ada.
Malaikat itu makhluk Allah, ciptaan Allah juga sama dengan kita, makhluk Allah. Tetapi bahan dasarnya beda. Kalau kita dari tanah, jin dari api, malaikat dari cahaya. Ini beda lagi. Dan malaikat ini hadirin tidak punya nafsu. Tidak punya nafsu. Yang punya nafsu itu hanya dua, yaitu jin dan manusia. Makanya yang dihukum besok di akhir itu hanya dua, jin dan manusia. Malaikat nggak dihukum. Kenapa? Karena mereka nggak punya nafsu. Ya. Mereka diutus sujud terus sampai mati. Mereka diutus rukuk terus sampai Allah mencabut nyawanya. Artinya tidak ada nafsu. Kalau beda dengan manusia, nih. Kalau kita ini kan beda. Diutus sujud menyang, kan? Diutus rukuk, pinya keburu-buru, nih. Sholat kesusu, nih. Tapi kepinginan nih masuk surga, nih. Kita kadang ini nggak mikir, nih. Pantes tak? Sholat kita lo pantes tak? Seandainya dapat surga lo pantes tak? Monggo jangan-jangan hadirin. Sholat kita, ini kalau ditukar dengan surga lo pantes tak? Jangan-jangan sama sekali nggak pantas, hadirin. Jangan-jangan. Makanya terus kita perbaiki terus. Sholat kita seperti apa? Kita perbaiki rukuk kita yang tenang, yang tenang. Saat rukuk itu, Nabi bersabda itu, dosa itu sedang diletakkan di pundak kita saat rukuk itu. Maka ketika kita rukuk itu berjatuhan dari arah belakang kita. Jadi kalau rukuk itu jangan keburu-buru, itu dosanya rontok masihan. Jadi sholat dosanya rontok malah kubu KB itu. Makanya nggak dapat rontok, ya kan? Karena keburu-buru. Ya. Makanya yang kita berusaha rukuk yang sing tenang gitu ya, dinikmati yang tenang. Jadi kami sering menyampaikan juga nih, kita sholat itu kan sebenarnya begini pertanyaan, kita di alam barzah itu yang ditanya itu kan bukan jasad kita, nih. Yang ditanya sudah bukan jasad kita karena mulut kita dikunci, ya kan? Tapi ruh, ya, ruh kita jangan ditanya oleh malaikat ini. Roh roso, ruhul yakdoh, ya, roh roso, atau sukmo yang merasakan indahnya enaknya makan, merasakan indahnya pemandangan, ya, merasakan itu roh roso. Ya. Sedangkan roh kehidupan yang menjadikan mata melek, mata jantung berdetak itu akan sudah dicabut oleh Allah Ta'ala. Tapi roh roso itu yang akan ditanya di alam barzah. Nah, begini pertanyaannya, kalau kita selama ini sholat, itu sebenarnya yang sholat yang mana? Jasad kita sudah sholat, oke, sudah sholat, jasad kita di masjid. Tapi roh kita, roh roso ini ada di mana aja, Pak? Roh roso kita di mana aja, Pak? Jangan-jangan rohnya belum pernah sholat. Saat jasadnya di masjid, rohnya posisi di pasar. Saat jasadnya sedang sujud, rohnya masih kelayapan kemana-mana, nggak karu-karuan. Mari kita renungkan hadirin. Padahal yang ditanya ini bukan jasadnya loh, yang ditanya itu rohnya ini. Jadi sudahkah roh kita ini sholat? Jangan-jangan belum sholat. Maka dengan tenang tadi itu kita bisa merasakan sujud kepada Allah Ta'ala. Kita bisa merasakan ini menghamba pada Allah beneran. Di situ rohnya kita ajak bersujud. Roh kita ajak bersujud untuk mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Tinggi. Jadi di situ kemudian roh kita ini kita ajari, ayo sholat. Kamu sholat, nanti akan ditanya di akhirat itu kamu, yang akan ditanya di alam barzah itu kamu. Jasad ini akan dimakan cacing, sudah. Jasad kita akan hancur, ya. Tapi nyawa kita ini akan bisa merasakan sakitnya alam barzah juga nyawa ini. Yang akan dipukul bertubi-tubi oleh malaikat, naudzubillah, teman naudzubillah. Itu adalah ruh ini, ruh sukma ini, yang sekarang ini merasakan indahnya alam, bisa melihat cantiknya perempuan, tampannya laki-laki, itu adalah roh ini, roh roso ini. Makanya ajak dia sholat. Gimana caranya? Ketika sholat tenang, rukuk rasakan ketenangan. Ketika sholat baca Fatihah itu nikmati setiap ayatnya, setiap hurufnya kita nikmati. Luar biasa itu sensasinya hadirin.
sehingga roh kita ikut sholat gitu. Ajak dia sholat, Kemudian ketika baca ayat Al-Quran itu menjadi membersihkan roh kita. Jadi dengan ayat Al-Quran itu kita membersihkan roh kita ini. Hadirin Allah, ini adalah salah satu cara. Jadi dari balik ke jadi beriman kepada malaikat Allah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi mengimani bahwa kitab-kitab tersebut berasal dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kitab-kitab dari yang dari Allah itu diantaranya adalah kitab Zabur untuk Nabi Daud, Taurat untuk Nabi Musa, dan Injil untuk Nabi Isa alaihissalam, ya, dan Al-Quran untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Juga ada suhuf Ibrahim, yaitu lembaran-lembaran untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi terdahulu, ya, dan kita wajib mengimani, wajib percaya, ya memang ada. Ya. Tetapi jangan lupa ketika sudah berganti nabi sampai nabi terakhir, maka syariat-syariat yang sebelumnya otomatis sudah digantikan oleh nabi yang setelahnya. Jadi kalau dengan sudah ada nabi terakhir asmani Kanjeng Muhammad SAW, maka jenengan tidak perlu mempelajari kitab itu sebelumnya, karena sudah berlaku lagi. Yang berlaku adalah yang dibawa oleh nabi terakhir ini. Seperti yang pernah kita ceritakan, ya, kalau kita ada aturan RT, ya, tentu yang berlaku adalah yang paling akhir, ya. Aturan sebelumnya sudah tergantikan otomatis ketika babnya sama, kan. Jadi sudah nggak berlaku lagi sudah. Jadi kalau misalkan masalah iuran yang RT yang sebelumnya 1.000 per KK misalkan. Ternyata RT yang terakhir, RT yang sekarang ini sudah memerintahkan untuk 2.000 per KK. Makanya sudah otomatis yang berlaku yang 2.000 ini. Padahal yang lalu sudah nggak berlaku lagi, ya, sudah ada penggantinya. Jadi begitulah kurang lebihnya gambaran hadirin. Kalau sudah nabi yang terakhir, maka otomatis sudah jenengan tidak perlu mempelajari atau ini yang sebelumnya, tidak perlu sudah, karena sudah ada peraturan terakhir yang dibawa oleh nabi terakhir Rasulullah Muhammad SAW. Yang keempat adalah beriman kepada para rasul, adalah mengimani bahwa kerasulan adalah pilihan semata dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin, nabi itu, rasul itu utusan Allah, itu dipilih oleh Allah Ta'ala, ya. Bukan mencalonkan diri, tidak. Jadi kita ini jangan bayangkan nabi itu dulu minta jadi nabi atau rasul, enggak. Ya, Allah yang milih, Allah yang milih. Dan ketika Allah milih itu yang nggak bisa digugat, nih. Allah yang milih kok, ya terserah Allah. Siapa yang jadi duta, siapa jadi dutanya, nih. Siapa yang jadi penyampai pesan-pesannya untuk di dunia ini, ya. Itu Allah yang nunjuk. Mengimani bahwasanya para rasul adalah sebaik-baik manusia, ya. Jadi manusia karena pilihan, maka dia sebaik manusia, ya. Manusia paling baik pada zaman itu, dan manusia yang pilihan Allah, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, itu manusia pilihannya. Mereka memang bukan sembarangan, mereka pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Nabi Muhammad SAW. Mengimani terhadap beberapa kekhususan para rasul. Jadi juga perlu mengimani kekhususan para rasul. Jadi rasul itu punya sesuatu yang khusus, ya, yang nggak berlaku untuk umatnya. Di antaranya adalah tentang jumlah kalau Rasul itu contoh jumlah istri beliau adalah ada lebih dari 8 dan 9. Kalau kita ilmu Al-Quran dibatasi, itu adalah hanya maksimal 4. Nggak boleh kemudian kita, karena khusus itu hanya untuk Rasulullah SAW, ya. Jadi ini beda, ya, untuk kita pada umumnya. Dan dalam Al-Quran sudah ditetapkan adalah untuk para laki-laki maksimal hanya 4, tidak boleh lebih. Ya, kalau lebih maka harus diceraikan salah satu. Ya. Kemudian, makanya kapan hari kalau ada, ya, di daerah mana itu ada sampai 10 orang itu
jelas keliru, ya, jelas keliru. Secara Islam tidak tepat. Ya. Kemudian beriman kepada hari akhir, ya. Jadi beriman kepada hari akhir adalah dengan mengimani segala hal yang berkaitan dengan hari akhir seperti fitnah kubur, nikmat dan azab kubur, tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ditiupnya sangkakala, kebangkitan manusia sampai masuknya manusia ke dalam surga atau neraka. Ini dari hari akhir. Akan ada nanti hari akhir, ya, yang kemudian berderet, ya, mulai masuk alam barzah, kemudian di alam kebangkitan, ya, di hari kiamat, tanda-tanda kiamat yang sudah sangat dekat ini. Ini adalah kita beriman, kita yakin mengada itu hari kiamat itu, ya, yang dimulai dengan kehancuran alam semesta ini, kemudian akan diadili, ya, akan dihidupkan kembali untuk diadili di hadapan Allah yang maha adil itu. Kemudian keenam adalah beriman kepada takdir, adalah mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu, menulis segala sesuatu, terjadi segala sesuatu yang dengan kehendaknya, dan dialah pencipta segala sesuatu. Jadi beriman pada takdir Allah itu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, Allah mengetahui semuanya. Kemudian Allah juga menulis segala sesuatu, Allah menulis semuanya, semua ditulis, ya. Semua sudah ada catatannya, gitu, ya. Makanya kita ini nggak usah terlalu istilahnya ongso-ongso. Contoh misalkan mencari rezeki, rezeki jangan ongso-ongso. Ongso itu gini, ongso itu bukan kemudian terus nggak semangat bekerja, bukan. Ongso itu ketika bekerjanya itu ngalahkan sholatnya, ngalahkan perintah wajib, nuruti nyambut gawe, lupa sholatnya, jadi nyambut gawe nggak jumatan. Ini ongso-ongso, ya. Jadi nuruti nyambut gawe, tidak puasa Ramadan, ya. Artinya ini jangan sampai seperti itu, ya, kecuali memang itu tidak ada pilihan lain, memang kerjanya memang panas, kerjanya memang butuh tenaga yang besar, maka kemudian dakwah puasa itu ada rukhsah, ada keringanan. Tetapi ketika tidak ada artinya masih bisa milih, ya, masih bisa milih, maka selamatkan ibadah wajibnya, ya, selamatkan ibadah wajibnya. Misalkan kita mau naik spur, ya, itu yang satu ber-AC, satu nggak ber-AC, maka pilih yang ber-AC, ya, menyelamatkan puasa kita. Kita naik bis yang kepanasan atau bis yang dingin ber-AC, kita sedang puasa Ramadan, maka ya sudah pilih aja yang ber-AC. Kenapa? Dari ikhtiar kita untuk menyelamatkan puasa kita. Jadi itu diantaranya. Ya. Jadi bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dengan kehendaknya. Ya. Allah sudah menetapkan ada kehendaknya. Jadi kita ini rezeki sudah ada takrani, konten ukurannya. Kan? Jadi kita berikhtiar semampunya, ikhtiar yang halal saja. Allah tidak sulit kok mendatangkan rezeki pada kita, tidak sulit. Allah itu maha semuanya, maha perkasa, maha tahu, maha kuat, maha hebat. Kalau mendatangkan rezeki itu gampang sekali kalau bagi Allah. Makanya kita berbaik-baik dengan Allah, ya, sing-sae kalau Gusti Allah, maka diopeni kalau Gusti Allah. Seperti contohnya kalau burung, kalau jenengan ada burung itu penampilannya nyocoki karo karpe sing duwe, ya, itu akan diopeni yang punya ini. Pakan nggak pernah telat, ya, burung mandikan di baru, ya, mandi setiap pagi dimandikan, ya, artinya diopeni, gitu, ya. Ini ketika apa? Ketika si burung ini performanya itu sesuai dengan maunya yang punya. Jadi nyocoki kali karpe sing nggak ada. Tetapi kalau kemudian tidak cocok, ya, maka apa yang terjadi? Mungkin akan drastis sebaliknya. Ya. Maka kalau kita ini kepada Allah baik-baik, ya, hubungan dengan Allah baik-baik, ditimbali cepat berangkat, hayya 'alas shalah, segera berangkat, diutus tahu ada ayatnya begini, kita tahu langsung laksanakan, ya. Sami'na wa ata'na, nggak usah banyak kenyang. Ya. Maka model begitu akan sesuai dengan tadi, jadi sesuai dengan maunya Allah, maka pasti akan diopeni semua. Allah.